Selamat sore, selamat hari Minggu jemaat yang terkasih. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Sore ini kita masuk dalam rangkaian khotbah serial dengan tema memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya ibadah yang kita lakukan mengingatkan kita untuk memberi dengan tulus hati sebagai wujud kasih kita kepada Kristus. Pemberita firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Emeritus Dr. Andes Jeffrey Willem Christian Sompotan STH. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Firman Tuhan selaku nas pembimbing ibadah kita petang hari ini, Mazmur yang ke-54 ayat 8, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu.
Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, serta dengan segala kerendahan hati, mari kita mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami. Keinginan dan hawa nafsu kami membawa kami menyimpang dari jalan-Mu. Ya Allah, Sang Penebus, ampunilah kami karena seringkali kami kurang mengucap syukur. Kami lupa atas segala berkat dan pemberian-Mu dalam kehidupan kami dan terlalu berfokus pada diri kami tanpa melihat kesusahan di sekitar kami. Berikanlah kami hati yang peduli dan mengasihi sesama kami. Ajarlah kami untuk menjadi berkat bagi sesama dan mewartakan kasih-Mu melalui pemberian kami. Dalam Yesus Kristus penebus dan pembaharu hidup, kami mohon. Saudaraku terkasih, setiap orang yang sudah mengaku dosa dan bertobat, kepadanya disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana dituliskan dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Atas dasar firman Tuhan tadi, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudaraku terkasih, setelah kesalahan kita diampuninya, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana dituliskan dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 38 yang menyatakan, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik yang dipadatkan,
yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Keluarga Sompotan Tule akan membawakan pujian. Sambil kita mempersiapkan Alkitab kita pada bagian Kitab Suci Perjanjian Baru, pemberitaan firman Tuhan nanti dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 5 sampai 13. Kami akan membawakan sebuah lagunya sudah sering didengar, tetapi kalau kita menyanyikannya dan mendengarkannya sambil melihat apa yang Tuhan telah buat dalam hidup kita, maka lagu ini menjadi sesuatu, dan itulah kesaksian keluarga kami, sehingga kita bisa bersyukur memberi dengan hati yang tulus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku,
Saudaraku yang terkasih, untuk pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita berdoa, mohon Tuhan membimbing kita dengan Roh Kudus-Nya. Mari berdoa. Bapa Surgawi, Allah di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami bersyukur petang hari ini Tuhan himpunkan kami di rumah-Mu yang kudus, bersekutu dengan saudara-saudara seiman, dan bersekutu dengan Tuhan sendiri melalui puji-pujian, doa, dan saatnya atas firman-Mu yang akan diberitakan. Kuduskanlah hati dan pikiran kami, bukakan telinga kami, buatlah kami mendengar, dan Roh Kudus Tuhan mengartikannya bagi kami, memampukan hamba-Mu untuk menyampaikannya, sehingga semuanya bermakna untuk kehidupan kami, menguatkan kami, dan memampukan kami untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah, kami sedia mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab dari terjemahan baru edisi 2 diambil dari Yohanes 6 ayat yang kelima hingga yang ke-13 yang menyatakan, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di mana kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Salah seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu dan mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang tersisa supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang tersisa setelah orang makan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan menetap dengan segala kekayaannya di antaramu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Lima 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, mendengarkan khotbah Yesus dari pagi sampai petang. Dan Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada mereka yang sudah berjerih lelah dari pagi hari mendengarkan
pengajarannya itu. Lalu dia berkata kepada Filipus, gimana caranya nih kita mau kasih makan 5.000 orang ini? Baru laki-lakinya aja loh ya, perempuan dan anak belum dihitung tuh. Ya. Lalu Filipus kan jawab begitu, di mana kita bisa membeli roti agar mereka dapat makan? Ya kan, Filipus sepertinya mengelak untuk melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan. Ya, dia bilang, bagaimana kita bisa, di mana kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan? Nah, gitu. Lalu Filipus bilang, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Cerita ini kan sudah kita dengar dari kita sekolah minggu dulu, KKR, IMPA, dan macam-macam cerita. Sudah di luar kepala kita tahu kisah ini. Dan itu sesuatu yang tidak mungkin, ya, memberi makan 5.000 orang, laki-laki belum termasuk anak-anak dan perempuan, ya, sementara tidak ada hal yang bisa dibuat untuk memberi makan para pendengar khotbah Yesus itu. Lalu Simon Petrus berkata, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Nah, ini ada gambarnya nih, ada ilustrasinya sedikit tentang bagaimana seorang anak menyiapkan 5 roti dan 2 ikan. Menurut Bapak Ibu, 5 roti dan 2 ikan itu cukupkah untuk memberi makan 5.000 orang? Nggak cukup. Hah? Buat 5 orang aja nggak cukup. Apalagi kalau menado semua di situ, ya. 3 orang dia yang bagi semua habis. Itu, ya. 5.000 orang cuma 5 roti dan 2 ikan. Nggak mungkin. Tidak masuk akal. Ya, dan itu juga yang dikatakan oleh Simon Petrus di dalam ayat 9 bagian akhir. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Apa artinya 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang? Nggak ada artinya, kan gitu. Tapi kan kita tahu ceritanya tadi sudah dibaca, ya, bahwa kemudian Tuhan Yesus menyuruh semua yang ada di situ duduk di rumput, ya. Dan kemudian Tuhan Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, membagi-bagikannya kepada mereka yang ada di situ. Juga dilakukannya kepada ikan yang cuma ada 2 itu. Ya, ini ikan apa nggak jelas juga ini. Ya kan? Ya, ikan Petrus kali. Ikan kembung kayaknya. Nah, coba lihat nih, ada juga gambarnya, ilustrasinya sedikit di situ. Untuk memberikan gambaran kepada kita. Next slide. Coba tuh, ya. Tuhan Yesus mengucap syukur. Cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana ini? Kan gitu. Lalu dengan dia mengucap syukur, maka dia kemudian next slide dia membagi-bagikan. Tuh, 5.000 orang. Ya kan? Sekarang dari bacaan Alkitab ini, tadi kita mesti jawab dulu. Kira-kira cukup nggak 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang itu di situ? Ya? Cukup apa enggak? Hah? Alkitab mencatatnya bahwa ada tersisa berapa? 12 bakul penuh. Nah, coba saudara-saudara lihat. Ya. Kita sedang berada di dalam minggu-minggu untuk khotbah serial dalam rangka memberikan pemahaman kepada kita tentang bagaimana seharusnya hidup beriman kita
di dalam persekutuan berjemaat, dalam hal memberi kepada Tuhan. Dan dari cerita ini kita belajar tentang hal-hal yang sangat mendasar di dalam kesediaan kita untuk menjadi berkat bagi sesama, bagi orang lain, bagi gereja Tuhan. Ya, belajar dari si anak kecil itu. Coba next slide. Nah, mujizat terjadi kan? 5 roti dan 2 ikan itu bisa memberi makan 5.000 orang dan lebih 12 bakul penuh. Nah, ini catatannya. Refleksi, renungan yang mesti kita hayati. Kenapa mujizat itu bisa terjadi? Orang bisa bilang, karena Yesus berkuasa. Betul. Sangat betul. Tapi mujizat itu dapat terjadi karena ada beberapa hal yang mendasarinya. Yang pertama, coba kita lihat. Ada seorang anak yang tak diketahui namanya. Ada namanya di situ? Jeffrey kali namanya. Atau kata beliau tadi namanya Willem. Iya lagi. Valeri tadi bilang, ini CH-nya apa? Kristian. Iyalah Kristian. Kalau Kristina kan perempuan. Kristian udah pasti. Nah, jadi namanya siapa? Nggak tahu. Gitu. Ada joke-nya nih. Di Manado nih ceritanya. Ya. Waktu masuk gereja, dibilang, kami mengucap syukur karena sebelum ibadah dimulai, ada seorang bapak NN memberikan sambul persembahan 1 juta rupiah. Gitu. NN. Apabila NN hadir, disilakan berdiri. Ya, dia berdiri. Gitu. Iya, dia tanya, Pak, kenapa berdiri? NN kok tuh dia? Tapi nama tuh dia, Nok Nayuan. Oh, DP nama kok Nok Nayuan. Jadi NN ya. Gitu. Dia bilang, dia kasih nama NN. Tapi dia bilang, apabila NN hadir, silakan berdiri. Nah ini NN. Nggak ketahuan siapa namanya. Belajar dari si anak kecil ini. Berkat Tuhan, mujizat Tuhan terjadi karena ada seorang anak kecil yang tak diketahui namanya. Mau memberi tanpa embel-embel. Tanpa perlu diketahui siapa dia. Anaknya siapa nggak ketahuan juga. Siapa orang tuanya nggak tahu juga. Nggak ditulis. Itu mau menggambarkan ketulusan hati dalam memberi. Gitu kan. Jadi kalau kita mau pemberian kita menjadi berkat, berilah dengan tulus hati, kan gitu. Gitu. Nah, dan gambaran tentang kerendahan hati, gambaran tentang ketulusan, dan gambaran tentang kejujuran. Kerendahan hati karena tadi nggak ketahuan siapa namanya. Gitu. Dia nggak bilang sama Petrus tadi kan, Om Petrus, catat ya tapi namanya. Gitu. Boy, nah gitu. Enggak ada. Dia nggak bilang. Gambaran tentang ketulusan. Bagaimana ketulusannya? Dia memberi apa yang ada padanya. Gitu. Dia nggak bilang begini. Kita ada 5 roti dan 2 ikan. Mari ini tapi Dufo mah dia punya sangu buat dirinya. Jadi 3 jo ya perengana, kita 2. Itu ikan 2, 1 perengana, 1 kita. Enggak. Tulus dia kasih. Dan mujizat terjadi. Dia jujur. Ya kan? Apa yang ada dia berikan kepada Tuhan. Jadi bahwa pemberian yang kecil ini bisa memberi makan 5.000 orang dengan sisa 12 bakul karena Yesus Tuhan berkuasa. Betul. Tidak ada salahnya. Tapi kuasa Tuhan Yesus itu hanya bisa berlaku kepada apabila ada orang-orang yang mau memberi dengan kerendahan hati, dengan ketulusan, dan dengan kejujuran. Gitu. Dia kan nggak ngentit kan. Waduh. Ya kan. Ini dari orang tua saya ini. Buat saya kalau kelaper. Gitu. Dikasih. Gitu. Jujur. Dan tulus. Dan penuh kerendahan hati. Dan itulah yang harusnya
menjadi sesuatu yang memberi motivasi yang besar di dalam diri kita. Ya, tanpa itu semuanya mujizat Tuhan akan tetap berlaku sih mujizat Tuhan, tetapi mujizat Tuhan yang besar itu hanya bisa berlaku kalau ada orang yang mau berpartisipasi dengan hati yang rendah, dengan hati yang tulus, dengan hati yang jujur. Begitu. Tak mungkin tidak. Harus seperti itu. Begitu ya. Pengalaman saya melayani di pos-pos Pelkes di pedalaman Kalimantan, gitu ya. Orang-orang yang sederhana, gitu. Dia memberi dirinya, ya, untuk apa yang dia bisa lakukan, untuk membangun persekutuan jemaat, untuk membangun gedung gereja yang ada, yang semula sederhana sampai bisa menjadi sesuatu yang terwujud. Karena ada orang-orang yang rendah hati, ada orang-orang yang penuh ketulusan, dan ada orang-orang yang jujur di dalam hal membina, membangun persekutuan. Ya, ini masalah duit. Ya, duit nggak kenal saudara soalnya, gitu ya. Dan duit ini ya bukan hanya di sono ada korupsi, ya. Kan kita baca tuh, ini lagi seru, Basarnas, wah ini, itu, Asabri, ini segala macam. Mainannya ratusan miliar, ada yang triliun lagi. Apa hanya terjadi di sana? Di gereja nggak ada? Gereja juga nggak ada. Gitu. Mungkin kecil-kecilan. Saya pernah marah waktu saya melayani di satu jemaat. Nggak usah disebut namanya. Dibilang begini, ini Bon, acara ada konsumsi, terus di bawahnya ada pembelian kabel, ini sekring. Nah, apa hubungannya? Saya bilang acara ini dengan pembelian kabel, sekring, enggak ini. Nah, udah ketahuan kan? Gitu. Apa di restoran itu jual kabel, jual sekring? Kan enggak. Udah mulai main-main yang begini nih, kan gitu. Di mana mainnya? Di gereja. Terus bilangnya begini, Pak, itu kan cuma 65.000. Berapa sih artinya? Nenek moyang lo. 65.000 sama 65 juta di mata Tuhan sama, maling. Kan gitu. Apa 65.000 terus, kecil, cuma 65.000. Gitu. Saya juga bisa nombokin kalau cuma 65.000, selesai urusan. Tapi di mata Tuhan, nggak jujur. Itu namanya persoalannya. Dan kejujuran itu sangat penting di dalam kehidupan bergereja, ya, jangan main-main soal itu, gitu. Soal kerendahan hati, ya barangkali ada. Soal tulus ada, tapi kalau jujur belum tentu. Ingat cerita Ananias dan Safira? Lihat, ya. Sebelumnya ada seseorang memberikan hasil tanahnya, 100% dia kasih. Ananias Safira jual, terus dia bilang, udahlah kita tanahnya sedikit. Gitu kan ceritanya. Apa yang terjadi? Dua-duanya dout. Mungkin kita bilang kita sering nggak jujur, nggak itu yang mati. Ya kan? Rohaninya bisa mati. Karirnya bisa mati. Masa depannya bisa mati. Bisnisnya bisa mati. Segala macam bisa mati. Tidak seperti Ananias dan Safira yang orangnya mati. Tapi kehidupannya bisa mati. Damai sejahtera di dalam rumahnya bisa mati. Pokoknya ada aja yang mati. Karena apa? Tidak jujur. Jadi kita perlu hati-hati dengan hal-hal seperti itu. Di dalam hal kita membangun persekutuan untuk membangun kehidupan berjemaat. Di mana tadi saya tanya, bagaimana pembangunan gedung gereja kita? Waduh, semangat ceritanya. Sudah 80% Pak. Waduh, puji Tuhan. Kayaknya 80% itu saya udah dengar dari setengah tahun yang lalu tuh. Saya pernah malam-malam lewat situ. Sama anak saya, sama mantu, sama istri. Hanya untuk melihat itu gedung gereja. Dan saya kagum. Dan agak di ujungnya agak becek sedikit sih. Di tempat kita muter tuh. Kan buntu tuh. Balik lagi. Untuk mengatakan bahwa saya pernah ke situ untuk melihat, waduh,
Luar biasa juga ya. Tadi dibilang, sebelahnya juga udah kita beli Pak. Waduh, ini yang ini 750 meter, yang itu 700, wih, bisa 1.500-an ya, hebat juga kan. Gitu. Tapi 5 roti dan 2 ikan dari saudara-saudara harus digencarkan. Ya, bahwa kita mau memberi itu belajar dari si anak kecil. Memberi dengan apa adanya, dengan ketulusan. Memberi dengan kerendahan hati, nggak tahu siapa yang namanya. Memberi dengan kejujuran. Gitu. 5 roti dan 2 ikan, dia 5 roti dan 2 ikan. Dia nggak bilang, aduh tapi saya lapar, yang setengah buat saya deh. Enggak, jujur. Next slide, coba kita lihat. Nah, ini di gereja kita pemahamannya. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Persembahan itu terdiri dari 2 jenis. Ya, yang pertama adalah persembahan sukarela. Ya, sukarela artinya berapa aja mau dikasih terserah. Tapi jangan keterlaluan lah ya. Gitu. Masa kasih kolektor 2.000 gitu. Nggak ada yang larang kan 2.000, tapi tukang parkir juga kita kasih 2.000. Masa kasih sama tukang parkir sama Tuhan di gereja sama kan? Ya nggak gitu-gitu amat lah, gitu ya. Uang di Indonesia paling besar berapa? 100.000 kan? 100.000 lewat di dompet, 50.000 lewat, 20.000 lewat, 10.000 lewat goceng. Ya nggak apa-apa juga, kan cuma punya 5.000. Jujur, saya kasih 5.000 karena yang saya punya 5.000. Kasih 5.000. Dengan ketulusan hati dan kerendahan hati, yang 5.000 itu nanti Tuhan berkati jadi lebih 12 bakul. Kan gitu. Tapi jangan kasih 5.000 padahal punya 500.000. Kan itu nggak jujur dong. Nggak jujur. Belajar dari anak kecil. Jangan belajar dari saya. Ya, saya juga orang berdosa. Belajar dari si anak kecil itu. Dia cuma punya itu, dia kasih itu. Gitu. Dia jujur. Dia tulus hati. Dia rendah hati. Ada problem dengan slide? Nah, nggak kebaca tuh. Nah, jadi persembahan sukarela itu pertama adalah kolektor dalam peribadahan. Baik ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, ibadah pengucapan syukur, kan ada kolektor yang diadarin tuh pakai kantong begitu. Ya kan, itu sukarela. Mau kasih boleh, nggak kasih awas. Kan gitu. Ya kan? Masa kalau begini gini, sama sekali nggak punya uang, terus datang. Dia udah ngangguk, ditungguin ya gitu. Kan nggak mungkin kalau dia udah ngangguk ya lewat kan gitu. Sukarela, siapa aja yang mau ngasih, kasih. Mau berapa, oke, nggak ada tarifnya. Karena sukarela sifatnya. Yang kedua, persembahan sukarela itu persembahan khusus dalam rangka syukur yang kita alami. Syukurnya itu apa? Karena ulang tahun kelahiran, kita kasih persembahan khusus. Karena ulang tahun perkawinan, kita kasih persembahan khusus. Karena sembuh dari sakit, kita kasih persembahan khusus. Ada yang naik kelas, lulus, tamat sekolah, kita kasih persembahan khusus. Ada yang naik pangkat, promosi jabatan, kita kasih persembahan khusus. Bentuknya berapa jumlahnya? Sukarela. Nggak ada tarifnya. Ini penting kan gitu. Tapi jujur kan gitu. Ya, kan prinsipnya 3 hal. Rendah hati, tulus, dan jujur. Kan gitu. Jujur dong. Ini di hadapan Tuhan loh. Kan gitu. Ya. Karena semua hal yang kita peroleh dari kerja keras kek, dari bisnis kek, dari apa kek, dari jualan kek, dari ojol kek, apa juga, kan semuanya dari Tuhan berkatnya. Dan Tuhan tahu persis mengenai berkatnya masing-masing. Dan kita harus jujur di hadapan Tuhan. Jadi persembahan sukarela itu menyangkut 2 hal itu. Ya, ada kolektor, ada persembahan khusus dalam rangka macam-macam hal. Yang berikut, nomor 2. Ada persembahan wajib, yaitu persepuluhan. Wajib. Wajib. Ya.
Apa itu? Diberikan 1/10 atau 10% dari semua yang diterima selama 1 bulan. Kan gitu. 10%. Persepuluhan. Kan gitu. Harus jujur. Ya, ini ada gajinya 5 juta. Kan? Dia kasih per sebulannya berapa? 5 juta dia bagi 10. Hah? 500 ribu kan? Gajinya naik jadi 10 juta. Wah, pokoknya gimana lah, pokoknya dia naik 10 juta. Jadi per sebulan jadi berapa? Duh, gede banget. Hah? Dari 500, biasanya ngasih 500 kan mesti ngasih 1 juta. Udahlah 750 juga cukup lah. Ah, nggak jujur. Nggak jujur. Ya kan? Jadi persembahan persepuluhan ini, ya, kita nggak kasih buat Tuhan, Tuhan nggak jadi miskin. Kita kasih kepada Tuhan, Tuhan nggak jadi kaya juga. Jadi persembahan persepuluhan ini adalah soal rasa syukur dan kejujuran di hadapan Tuhan. You terima segitu, segitulah 10%-nya. Kan gitu. Jangan dikentit sana, kentit sini. Itu, aduh. Saya bilang selalu, kalau main hitung-hitungan sama Tuhan, Tuhan main hitung-hitungan sama kita. Kan repot. Jangan. Ini persembahan wajib. Persepuluhan ini. Baca di Alkitab. Maliaki 3 ayat 10. Ya kan? Apa yang memberi persembahan syukur? Ujilah aku karena Tuhan. Ya kan? Apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit dan memberikan kepadamu sehingga berlimpah-limpah? Maliaki 3 ayat 10. Karena apa? Persembahan persepuluhan. Wajib. Gitu. Ya. Nah ini berikutnya. Next slide. Nah, ini ada polemiknya soal persembahan persepuluhan ini. Ada sebagian apa itu namanya ya, pemuka-pemuka agama Kristen juga di GPB juga ada, ya, yang mengatakan itu persembahan persepuluhan kan aturan perjanjian lama. Kita kan sudah hidup di zaman perjanjian baru. Ngapain kita mesti melakukan hal itu? Kan seperti itu. Ada polemiknya seperti itu. Saya harus katakan dengan jujur, ya, ada polemik seperti itu. Ya, tapi perjanjian baru ini adalah sesuatu yang menggenapi apa yang ada di perjanjian lama. Kan itu soalnya. Sehingga itu tidak, kalau dikatakan kan aturan-aturan perjanjian lama sudah begitu Yesus ada, dibatalkan oleh Yesus. Yang dibatalkan adalah soal perjanjian keselamatan yang ada di dalam perjanjian lama. Perjanjian lama mengatakan keselamatan itu berlaku apabila seseorang melakukan 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi perjanjian baru mengatakan itu semua 1, 2, 3, 4, 5 telah digenapi oleh Yesus di dalam kuasa dan kasih-Nya. Tapi tidak menyangkut persembahan persepuluhan yang wajib kita penuhi sebagai rasa syukur kita. Ya, belajar dari si anak kecil tadi. Ya. Itu saya nggak tahu itu persembahan persepuluhannya apa enggak. Tapi ini dalam konteks persembahan pada umumnya. Yang kedua, bagaimana yang penghasilannya tidak bulanan, harian. Jadi catatlah hari ini dapat 125.000, ya sisihkanlah 12,5. Besok dapat 200.000, sisihin 20.000. Kan gitu. Nggak susah kan? Akhir bulan dia total dapat segitu, ya kasih persepuluhannya. Yang penting jujur, kan gitu. 3 hal, rendah hati, tulus, dan jujur. Dalam hal memberikan persembahan untuk Tuhan. Belajar dari si anak kecil. Yang pemberian yang kecil itu diberkati Tuhan menjadi berlimpah-limpah. Karena apa? Rendah hati, dia memberikannya dengan kerendahan hati, dengan ketulusan, dan kejujuran. Kalau enggak, ya enggak diberkati Tuhan. Ada yang bilang ini persembahan persepuluhan merepotkan. Emang Tuhan nggak repot ngurusin kita? Repot lah, gitu. Kenapa kita mesti berpikir itu satu hal yang merepotkan? Nggak ada yang merepotkan. Sepanjang kita menyadari bahwa ini adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan, ya, seperti si anak kecil itu, dia hadir untuk mendengarkan khotbah Yesus, ya kan? Lalu dia merespons dengan memberi.
yang dia beri kecil, 5 roti dan 2 ikan, tidak cukup. Tapi dia berikan dengan rendah hati, tulus dan jujur, menjadi berkat yang besar dan berlimpah-limpah. Ya kan? Ada yang bilang, Pak Pendeta ngotbahin persepuluhan, emang Pak Pendeta bayar persepuluhan enggak? Baca Bilangan 18 ayat 26. Sekarang bacanya supaya saya mau tahu, ya. Bilangan 18 ayat. Nanti saya cek dulu, jangan salah lagi kutipannya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Bilangan 18 ayat 26. Sudah dapat? Kalau pakai ginian gampang lah ya kan. Kalau kitab suci kan agak kalau Samsung suci kan cek gampang. Atau iPhone suci cek gampang. Atau apalagi OVO suci. Semuanya yang ada Alkitabnya pokoknya jadi suci lah. Ya, saya baca dari terjemahan baru edisi 2 ya. Bilangan 18 ayat 26. Engkau harus berbicara kepada orang Lewi dan katakan kepada mereka. Orang Lewi ini orang yang dipercayakan untuk melayani rumah Tuhan. Ya. Apabila kamu menerima dari orang Israel persepuluhan yang kuberikan kepadamu sebagai milik pusakamu, ini kepada orang Lewi nih, ya, dikasih persepuluhan ya. Kamu harus mempersembahkan sebagian darinya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, 1/10 dari persepuluhan itu. Ya, lihat, orang Lewi tetap harus bayar 1/10 dari persepuluhan yang dia terima. Jadi jangan bilang pendeta-pendeta cuma mengkhotbahkan persepuluhan terus dia nggak bayar. Bayar persepuluhan. Kenapa? Ada tertulis. Ya kan? Sehingga ini adalah tanggung jawab kita semua untuk bersama-sama melihat bahwa Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus telah menganugerahkan begitu besar di dalam kehidupan kita. Bayangkan kalau saya ini baru keluar rumah sakit beberapa hari yang lalu. Makanya tadi istri saya nyanyi agak terisak-isak dikit dia. Dia ingat apa kita ya. Puji Tuhan. Gitu. Sampai anak saya yang nomor 2 tadi sambil nyanyi sapu-sapu DP sini kasih tenang. Apa yang saya lihat di rumah sakit? Saya bilang sama teman-teman, saya beberapa kali dikunjungi oleh warga jemaat dari berbagai jemaat yang datang ke rumah setelah saya keluar dari rumah sakit. Saya bilang begini, kalau kalian mau belajar bersyukur kepada Tuhan, jangan datang ke gereja, datang ke rumah sakit. You lihat di situ, macam-macam orang di situ. Yang cancer, yang ini, yang itu, yang patah, yang tabrakan, yang mata, yang kaki, yang semua ada. Dan BPJS loh, datang jam 8 selesai jam 4. Gitu. Kata dokter, ada dokter-dokter sini, ya enggak? Jangan marah ya. Katanya BPJS banyak pasien jasa sedikit. Dan saya masuk 2 kali rumah sakit. Di rumah sakit UKI dan di rumah sakit Polri. Bayarnya berapa? 0. Pakai BPJS. Nah, isi saya itu. Nggak bayar. Asal bayar BPJS. Apa yang saya katakan? Kalau mau belajar bersyukur, jangan datang di gereja. Datang ke rumah sakit. You lihat macam-macam orang situ. Begini yang antri di rumah sakit. Dan kita, sakit apa Pak? Waduh, liver saya. Waduh, puji Tuhan. Saya nggak kena liver. Ibu sakit apa Pak? Oh, sakit saya di sini, payudara ini. Oh, syukur isi saya nggak begitu. Puji Tuhan. Belajar bersyukur, datang di rumah sakit. Dan kita melihat bagaimana hidup kita terpelihara di dalam kasih Tuhan. Dan untuk itulah kita bersyukur dengan apa yang bisa kita beri. Dengan prinsip 3 hal. Rendah hati, tulus, dan jujur. Supaya kita diberkati. Tidak hanya kehidupan kita pribadi, keluarga kita diberkati, tapi kehidupan persekutuan berjamaat kita juga diberkati di dalam kasih karunia-Nya yang besar. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadilah seperti si anak kecil itu. Rendah hati, tulus dan jujur. Dan berdampak besar
berkat yang dia beri, berkat yang Tuhan berikan. Padahal yang dia kasih kecil saja. Tapi karena kerendahan hatinya, ketulusannya dan kejujurannya, karena Tuhan melihat hati dan semuanya diberkati menjadi sesuatu yang mendatangkan berkat besar untuk kemuliaan nama Tuhan, juga untuk pembangunan gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita hening sejenak untuk menghayati firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Di salibmu kusujud, kita kidungkan bersama respons atas firman Tuhan tadi. Silakan berdiri, mari kita satukan hati dengan sekalian orang percaya dan gereja Tuhan di mana-mana tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman yang sama berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli. Dengan mulut dan hati masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita merendahkan hati, menaikkan doa syafaat kita. Bapa Surgawi, meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami, berikanlah kami kerendahan hati, ketulusan dan kejujuran dalam membangun persekutuan, dalam ikut membangun rumah Tuhan dengan persembahan-persembahan yang kami memberikan sebagaimana berkat-Mu yang sudah Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi, gereja-gereja Tuhan di Indonesia, jemaat-jemaat GPIB di mana-mana tempat, Tuhan berkati. Juga kebersamaan kami di GPIB Jemaat Cinere di sini. Tuhan tolong, banyak upaya yang dilakukan untuk penyelesaian pembangunan rumah ibadah. Juga untuk rencana penjualan tempat ini. Kiranya semuanya ada dalam campur tangan Tuhan sehingga dapat terselesaikan dengan baik di dalam kasih karunia-Mu yang besar. Berikan kami kesediaan untuk bertanggung jawab mengambil bagian
seperti si anak kecil itu ikut berpartisipasi menjadi berkat bagi banyak orang dengan rendah hati, dengan tulus dan jujur. Kami mohon berkat-Mu bagi apa yang sudah dan akan kami berikan guna terselesaikannya rumah ibadah yang kami dambakan itu. Kami percaya Tuhan yang sudah memulai, Tuhan juga yang akan menyelesaikannya dalam kesediaan kami berpartisipasi di dalamnya. Kami doakan pimpinan GPIB, Majelis Sinode, bersama majelis jemaat di mana-mana tempat, termasuk para presbiter yang ada di Cinere ini. Diakan Penatua, pengurus unit-unit misioner, dan semua yang memberi diri dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan di jemaat-Mu ini. Diberkatilah mereka semua. Diberkati pelayanan mereka, diberkati keluarga rumah tangga mereka, diberkati kerja dan usaha, diberkati studi dan masa depan. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa kiranya juga Tuhan memberkati seluruh warga jemaat di mana-mana tempat. Yang undur dari persekutuan, Tuhan jangkau dengan tangan kasih-Mu, dan gerakkan kami menjadi alat di dalam tangan-Mu untuk juga menjangkau mereka dengan cinta kasih-Mu. Yang bersuka cita karena berhari ulang tahun, kelahiran, perkawinan, yang bersuka cita karena sembuh dari sakit, yang bersuka cita karena berkat-berkat jasmani yang diterima, segala pujian dan syukur kami panjatkan kepadamu bersama mereka sekalian. Kami juga bersatu hati dengan warga jemaat yang bergumul atas berbagai masalah kehidupan, masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah masa depan, masalah dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan macam-macam hal. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan atas segala pergumulan yang dihadapi. Khususnya kami berdoa bagi warga jemaat yang mengalami kelemahan tubuh. Secara istimewa kami bawa dalam doa Ibu Yvonne Sambas, Ibu Anggira Yakobs Wibisono, Ibu Rita Wavolumaya, Ibu Mulyono, Bapak Lazarus Ndun, Ibu Belandina Pohan, Saudari Monika Merpaung, Ibu Reni Purba, Ibu Sri Rejeki, Ibu Christine Nahumuri. Tolong mereka ya Tuhan, agar kiranya segala upaya pengobatan diberkati Tuhan. Keluarga-keluarga yang mendampingi diberikan kesabaran, sehingga semuanya mendatangkan berkat pemulihan dan kesembuhan bagi kekasih-kekasih kami ini. Kami membawa kehidupan kami masing-masing dan keluarga kami, juga doa-doa pribadi yang kami menaikkan saat ini bagi istri kami, bagi suami kami, bagi anak-anak kami, cucu-cucu kami, orang tua kami dimanapun berada. Tuhan tilik dan sertai berkati. Juga keberadaan kami di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan tolong supaya kiranya Indonesia tetap terpelihara di dalam damai sejahtera-Mu. Diberkatilah orang-orang yang senantiasa memberikan dukungan bagi pemerintah, bangsa dan negara kami. Dan orang-orang yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang negatif terhadap pemerintah dan bangsa negara kami, kiranya mereka disingkirkan Tuhan, dan segala niat dan rencana mereka yang negatif digagalkan Tuhan. Kami merindukan Indonesia penuh damai sejahtera. Kami percaya Engkau menjaga Indonesia seperti sebagaimana yang telah kami alami sejauh ini. Oleh sebab itu, memasuki tahun politik, kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya damai sejahtera-Mu melingkupi Indonesia, dan gereja-gereja-Mu terus mendoakan supaya kuasa kasih Tuhan tetap berlaku di dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Kami membawa pergumulan-pergumulan kehidupan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan mau mendengar segala doa yang kami panjatkan, karena kami mendoakannya hanya di dalam satu nama, nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharakan kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang mempersatukan kami di dalam doa sempurna yang diajarkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kesaksian pujian akan dikidungkan oleh Persekutuan Teruna dari Jemaat Cinere. Disilakan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we'd first begun. Jemaat, mari kita nyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya, sambil mengingat nats Alkitab dari Ulangan 16 ayat 16b hingga 17 yang menyatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan mengkuduskan persembahan syukur kita kepadanya.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur bersama. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan atas kasih setia dan berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan pribadi dan dalam kebersamaan kami sebagai persekutuan. Dengan penuh syukur dan tulus hati kami membawa persembahan ini kepadamu. Kiranya Engkau berkenan memakai pemberian ini menjadi berkat bagi sesama kami, agar semakin banyak orang melihat kuasa-Mu serta bersyukur dan memuliakan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Informasi sebagai penegasan dari warta jemaat yang diterima oleh saudara sekalian, yaitu 1. Pemberkatan perkawinan. Bila tidak ada keberatan yang sah dari warga jemaat, maka pemberkatan dan peneguhan perkawinan akan dilaksanakan sesuai permohonan dari kedua mempelai, Saudara Rano William Stefano Tewu, anak dari almarhum Bapak Paul Richard Tewu dan Ibu Sri Kusumastuti, warga jemaat GPIB Sumber Kasih Jakarta, dengan Saudari Syanet Sarah Walangitang, anak dari Bapak Matulandi Immanuel Walangitang dan Ibu Yulia Astuti, Jemaat Sektor Pelayanan Filipi GPIB Cinere Depok. Tempat pemberkatan perkawinan Sabtu 26 Agustus 2023 pukul 11 WIB. Tempat GPIB Sumber Kasih Jakarta Selatan. Mohon dukungan doa dari warga jemaat. Kedua, ibadah syukur Hari Ulang Tahun Kemerdekaan yang ke-78 Republik Indonesia. Dalam rangka mensyukuri 78 tahun penyertaan Tuhan atas bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, akan dilaksanakan ibadah syukur HUT ke-78 RI pada hari tanggal Kamis 17 Agustus 2023, waktu pukul 09.00 WIB, tempat GPIB Cinere, Ruang Ibadah Lantai 1. Pelayan firman, Pendeta Betty A. Kailola Nahumuri. Dress code, nuansa etnik atau daerah atau batik. Setelah ibadah akan dilanjutkan dengan perayaan dan lomba-lomba antar sektor pelayanan. Mohon kehadiran dan partisipasi dari warga jemaat. Ketiga, khotbah serial. Pada ibadah Minggu tanggal 13, 20 dan 27 Agustus pukul 17.00 WIB
dilaksanakan khotbah serial dengan tema besar memberi yang terbaik bagi Tuhan. Pada ibadah Minggu 20 Agustus 2023 pukul 17.00 WIB akan dilayani oleh pelayan firman Pendeta Joel Edward Kloke STH dengan tema Makan Persembahan Kita. Mohon kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu khotbah serial ini. Keempat, program Lumbung GPIB Cinere. Komisi Pelkes mengajak dan mengetuk hati jemaat untuk berpartisipasi dalam program Lumbung GPIB Cinere. Program ini bertujuan memberi kesempatan kepada jemaat untuk berbagi dengan jemaat prasejahtera dan mengurangi biaya operasional yang dibebankan kepada kas jemaat. Sesuai dengan program-program Komisi Pelkes, sumbangan yang diberikan dapat berupa natura, yaitu beras, biasa diberikan 5 kg at 12.000 per kilogram. Susu untuk lansia merek Entrasol Gold 350 gram atau sejenisnya. Dapat juga dalam bentuk voucher atau cash. Sumbangan dapat diantar langsung ke kantor gereja setiap hari kerja, Selasa sampai dengan Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Info lebih lanjut dapat menghubungi pengurus Komisi Pelkes. Teriring salam dan doa Komisi Pelkes GPIB Cinere. Informasi yang disampaikan ini merupakan penekanan dari yang tercantum di dalam warta jemaat. Untuk selengkapnya, mohon jemaat dapat membaca pada warta jemaat yang sudah dibagikan melalui WhatsApp group masing-masing sektor pelayanan untuk dapat mengikuti kegiatan di minggu yang akan datang serta informasi lainnya. Ibadah minggu hari ini dilayani oleh pelayan firman Pendeta Emeritus Dr. Andes Jeffrey W. CH Sompotan STH. Presbiter yang bertugas dan warga jemaat GPIB Cinere Depok mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari Pendeta Emeritus Dr. Andes Jeffrey W. CH Sompotan STH pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus Kristus selaku Kepala Gereja senantiasa memberkati pelayanannya dimanapun berada. Tidak lupa pada sore hari ini juga kami sebagai warga jemaat GPIB Cinere menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga Sompotan, keluarga Bapak Pendeta yang sudah menyampaikan puji-pujian pada pada ibadah di sore hari ini. Terima kasih Ibu, terima kasih Anda. Mohon Tuhan Yesus Kristus selaku Kepala Gereja senantiasa memberkati pelayanannya dimanapun berada. Mohon kesabaran jemaat. Kita akan menyaksikan video tentang ibadah kreatif Pelkat PKP bulan Agustus 2023. Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian jemaat.
Shalom ibu-ibu PKP yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami dari PKP GPIB Cinere mengundang ibu-ibu untuk hadir pada ibadah kreatif yang diadakan pada tanggal 22 Agustus. Nah, nanti temanya kita akan membawa yaitu masih dalam rangka Hari Kemerdekaan. Kali ini temanya adalah Merdeka secara Finansial. Nah, apa saja isinya? Salah satunya kita akan mendengarkan sharing yang akan dibawakan oleh Bapak Marco Kawet. Beliau adalah Head of Representative Bursa Efek Indonesia. Sungguh menarik, kita akan tahu gimana cara ngatur keuangan yang pas buat ibu-ibu. Apalagi masa sekarang kan. Nah, selain itu kita akan di sana mengadakan mini bazar. Nah, ibu-ibu jangan sampai ketinggalan. Ditunggu kehadirannya tanggal 22 Agustus jam 10 pagi di GPIB Cinere, Jalan Irian, nomor J2. Sampai ketemu. Silakan berdiri. Marilah kita jalani kehidupan kita selanjutnya dengan senantiasa mensyukuri berkat-berkat Tuhan yang kita alami dan senantiasa meresponi berkat-berkat Tuhan itu dengan 3 hal tadi. Penuh kerendahan hati, ketulusan, dan kejujuran di hadapan Tuhan dalam segala hal, khususnya dalam merespons berkat-berkat-Nya dan menjadi dorongan bagi kita untuk berpartisipasi dalam pembangunan jemaat dan pembangunan rumah ibadah yang kita dambakan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Arahkanlah hati dan pikiran saudara sekalian kepada Tuhan, jalanilah kehidupan dalam curahan berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.